Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Dian Kristianingrum, guru IPAS di SMK PGRI 2 Taman, Pemalang, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, tepatnya pada hari Senin, tanggal 4 Desember tahun 2023, saya melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka pemenuhan uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023. Saya mengambil materi perubahan fisika dan perubahan kimia dengan metode pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang telah saya lakukan. Mohon saran dan kritiknya agar pembelajaran ke depan lebih baik lagi, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Ya, senang sekali ya hari ini ketemu lagi sama Bu Kris di mata pelajaran IPAS kelas 10 TKJ 10 TKJ 1. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Ya, sebelum mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Salah satu nanti pemimpin doa, mudah-mudahan hari ini diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, dan diberikan keberkahan ilmu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Kita berduduk siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya Ibu absen dulu ya. Adiska Navalia, Adnan. Gimana, sudah sarapan hari ini? Sudah. Sarapannya berapa piring? 5. Satu piring ya. Ya, berarti ini sudah full semangat, full senyum, energinya sudah full ya ini ya. 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 Pada materi sebelumnya kita sudah belajar tentang apa ya? Wujud dan Tentang wujud dan perubahannya. Kemarin ada apa saja wujud dan perubahannya? Ada mencair, pintar-pintar semua. Ada mencair, mengembun, menyublim, membentuk, mengkristal. Ya. Sekarang mencair, coba. Mau tanya mencair kemarin apa? Ya, dia bisa. Ya, Agis. Dari beku menjadi cair. Contohnya es batu yang mencair. Oke, mencair tadi apa ya? Dari beku menjadi cair. Nah, contohnya tadi ada es batu yang mencair. Kemudian lagi ada mentega yang dipanaskan atau dilelehkan. Nah, kemudian menyublim. Menyublim itu apa? padat menjadi gas. Padat menjadi gas. Kalau mengembun? Mengembun itu gas menjadi air. Jelas semua ya? Jelas. Nah, kalau jelas kita masuk ke
Materi selanjutnya itu ada perubahan fisika dan perubahan kimia. Ya, sebelumnya Bu Kris akan lihatkan video. Ya, tadi ada video ya. Itu tadi ya, itu benda-benda yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari sering mengalami perubahan. Nah, perubahan itu ya, perubahan tersebut ada yang langsung dapat diamati, namun ada juga yang memerlukan waktu yang lama. Nah, tadi sudah simak videonya ya. Di situ ada video apa saja tadi? Mentega yang dilelehkan, panaskan, terus kertas yang dibakar, terus ada apa, gula yang dilelehkan. Ya, itu salah satu contoh dari benda mengalami perubahan. Nah, Bu Kris akan bacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik melalui kegiatan diskusi dan literasi mampu menentukan sifat fisika dan sifat kimia dengan benar. Yang kedua, peserta didik melalui kegiatan diskusi dan literasi mampu menjelaskan perubahan fisika dan kimia dengan benar. Yang ketiga, peserta didik melalui kegiatan diskusi dan literasi mampu mengidentifikasi contoh perubahan fisika dan perubahan kimia dengan teliti dan benar. Yang keempat, peserta didik melalui percobaan dapat menganalisis karakteristik perubahan fisika dan perubahan kimia dengan benar. Nah, Bu Kris mau tanya, kira-kira dari pembelajaran kita itu nanti ada manfaatnya apa tidak? Ada ya. Kira-kira motor itu bisa bergerak karena apa? Karena mesin, karena bahan bakar. Nah, mesin sama bahan bakarnya itu akan bereaksi ya, akhirnya mengeluarkan asap kendaraan. Ada perubahan apa tidak? Ada ya. Ada perubahan dari yang tadi bahan bakar menjadi asap. Nah, itu terbentuk zat baru apa tidak? Terbentuk zat baru. Zat barunya adalah Karbon monoksida. Ya, karbon monoksida. Dari yang tadi bahan bakar menjadi asap. Itu salah satu manfaat dari kita mempelajari pelajaran hari ini. Ibu Kris mau mengadakan pretest dulu ya. Pretest dulu, silakan dibuka kuisisnya. Ya, selesai ya. Hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran yang berbasis masalah. Ya, istilahnya adalah namanya itu PBL, Problem Based Learning. Ya. Nah, ini garis besar materinya. Itu yang pertama ada materi, yang kedua ada sifat fisika, yang kedua sifat kimia, kemudian ada perubahan fisika dan perubahan kimia. Ini merupakan kata kunci ya, nanti ketika kalian berkelompok ini kata kuncinya ya, untuk bisa searching, bisa ya baca di buku, bisa dia nih ada orientasi masalah. Bu Kris akan membagikan video lagi. Sebuah studi mengungkap 3,5 triliun ton lapisan es Greenland yang telah mencair selama 1 dekade terakhir telah menaikkan permukaan laut global 1 cm dan meningkatkan risiko banjir di seluruh dunia. Hasil ini berhasil didapatkan setelah teknologi yang menjadi kenaikan permukaan laut yang setara. Ya, itu tadi ada video apa ya? Es Greenland yang mencair ya. Coba mengapa bisa terjadi seperti itu? Karena ada pemanasan global
ya, pemanasan global sehingga menyebabkan apanya yang naik? Suhunya yang naik ya. Ketika suhunya naik maka esnya akan mencair ya. Kemudian nah sekarang apa tugas kalian? Ya yang pertama itu ada berkelompok, yang kedua ada buka LKPD ya, ikuti alurnya, di situ sudah ada semuanya ya apa yang kalian harus lakukan. Yang ketiga buka bahan ajar, nanti bahan ajarnya share di grup ya. Silakan mulai membentuk kelompok masing-masing. Itu ada 4 kelompok, satu kelompoknya ada 4 orang. Silakan. Sudah membentuk kelompok semuanya? Ya silakan mulai, ketuanya siapa, sekretarisnya siapa ya, bisa dibicarakan. Ketua kelompok untuk mengambil LKPD ke depan. Silakan. Kelompok 1. Ya, kelompok 2, siapa kelompok 2? Kelompok 3. Ya, sudah, silakan nanti ditulis nama kelompoknya, kelompok berapa ya, nama anggotanya siapa saja. Ya, silakan nanti untuk mengambil alat praktek di depan perwakilan kelompoknya. Silakan mengambil alat praktek. Coba perhatian sebentar, sebelum praktek silakan dibuka LKPD-nya ya, dibuka LKPD-nya, kemudian dilihat petunjuk ya, petunjuknya apa, kalian disuruh apa ya, mulai dari kegiatan yang pertama itu ya. Nah, kegiatan pertama ya, kemudian ada kegiatan kedua, itu ada eksperimen perubahan fisika dan perubahan kimia ya, dibaca dengan benar-benar kemudian dikerjakan. Silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Ada artinya nanti ya, ya harap hati-hati ya, demi keselamatan semuanya ya. Apa kertas yang dibakar jadi apa? Jadi abu. Itu termasuk perubahan fisika atau perubahan kimia. Nanti diisi di LKPD-nya ya, kemudian ciri-cirinya apa? Silakan. Ya. Ditulis di situ, itu termasuk perubahan fisika atau perubahan kimia. Ya, oke. Silakan. Tadi ditulis di LKPD-nya. Ice breaking ya? Ya. Ya, yuk semangat yuk. Ketika Bu Kris ngomong rusa, ya. Ketika ada kata-kata rusa, silakan ditangkap temennya. Oke? Ya. Ya, baik ya. Pada suatu hari di sebuah hutan belantara hiduplah seekor rusa. Ya, sudah semuanya untuk presentasi sudah siap? Sudah siap presentasi? Sudah. Oke, baiklah. Mulai dari presentasi ya. Ya, mulai dari kelompok 1. Silakan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Hasan Rahmadin, Agisna Rahma, Irman Nur Fadilah, Lubna Suci Ramadhani. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kegiatan 1. Perhatikan gambar 1. Dari gambar 1
mentega dipanaskan akan berubah mencair. Hal tersebut dikarenakan faktor perubahan fisika karena tidak berubah dan jadi zat baru. Kemudian susu menjadi yogurt, yakni mengalami fermentasi. Hal tersebut menjadi faktor perubahan kimia. Selanjutnya, untuk kayu yang dibakar dari kayu menjadi arang, mengalami perubahan kimia yang dikarenakan adanya pembakaran, dan beras ketan yang menjadi tapai ketan, yakni mengalami proses pemasakan namun masih menjadi ketan. Hal tersebut dinamakan perubahan fisika. Kegiatan 2. Eksperimen perubahan fisika dan kimia. Tabel data pengamatan. 1. Pelarutan gula. Pelarutan gula berubah menjadi larutan tidak mengalami perubahan zat, hal itu menjadi perubahan fisika. 2. Pembakaran gula. Pembakaran gula akan berubah menjadi gulali. Hal tersebut perubahan fisika, masih terbentuk gula. Pembakaran kertas. Pembakaran kertas berubah menjadi abu. Hal tersebut perubahan kimia. Pencampuran cuka dan soda kue dicampurkan berubah menjadi karbon dioksida. Pemotongan kertas berubah menjadi kecil-kecil dan mengalami perubahan ukuran. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Perkenalkan, saya Dimas Yedi Saputra dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, waktu mencampur cuka dan soda kue apa yang terjadi? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Dimas. Ketika cuka dan soda kue bercampur, maka akan terbentuk gas. Gasnya dinamakan karbon monoksida, sehingga balon akan membesar. Dan sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata atau kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kelompok selanjutnya, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan diskusi dari kelompok kami. Adakah perubahan materi di sekitar kita? Ada, contohnya air mendidih menjadi uap, es yang mencair, kayu menjadi arang. Kegiatan kedua, eksperimen perubahan fisika dan kimia. Tabel data pengamatan. Proses pelarutan gula. Gula yang hancur atau larut dengan cairan pelarut, yaitu perubahan fisika. Pembakaran gula. Gula yang mencair menjadi zat cair, yaitu perubahan fisika. Pembakaran kertas menghasilkan zat karbon monoksida dari pembakaran, yaitu perubahan kimia. Pencampuran cuka dan soda kue akan menghasilkan buih. Balon yang tadinya kecil akan membesar karena dengan adanya gas CO2, perubahan kimia. Pemotongan gas. Kertas yang awalnya utuh akan menjadi potongan-potongan kecil, yaitu perubahan fisika. Apakah ada pertanyaan? Perkenalkan, nama saya Marsha Sauki, saya dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, selain dari eksperimen yang dilakukan, contoh lain dari perubahan fisika dan kimia apalagi? Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Marsha. Contoh dari perubahan fisika, es mencair, kayu dipotong menjadi meja, kursi, lemari, kain menjadi pakaian. Contoh dari perubahan kimia, bahan bakar menjadi asap, kedelai menjadi tempe, singkong menjadi tape. Kesimpulan, materi adalah semua hal yang memiliki massa dan volume. Perubahan fisika dan kimia terjadi karena adanya kalor yang diserap atau diterima oleh suatu materi. Perubahan fisika adalah perubahan yang mengubah bentuk materi tetapi tidak mengubah komposisi kimia materi tersebut. Perubahan kimia adalah perubahan yang mengubah komposisi kimia dari materi tersebut. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan 2, eksperimen perubahan fisika dan kimia. Tabel data pengamatan. 1. Pelarutan gula. Ciri-ciri perubahan gula larut ke dalam air, termasuk perubahan fisika. Pembakaran gula. Ciri-ciri perubahan gula mencair saat dibakar, termasuk perubahan fisika. Pencampuran cuka dan soda kue.
Ciri-ciri perubahan pencampuran cuka dan soda kue menghasilkan gas, termasuk perubahan kimia. Pemotongan kertas, ciri-ciri perubahan kertas dipotong-potong, termasuk perubahan fisika. Kesimpulan hasil pengamatan, mempelajari perubahan kimia dan fisika pada kehidupan sehari-hari, contohnya perubahan fisika, pelarutan gula, pembakaran gula, pemotongan kertas. Perubahan kimia ada pencampuran cuka dan soda kue, pembakaran kertas, dan itu terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita lihat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah presentasi tadi semua ya, kelompok 1 sampai kelompok 4. Nah, ya tadi kita praktek apa saja? Yang pertama ada larutan gula, yang kedua pembakaran gula, yang ketiga pembakaran kertas, kemudian percampuran antara cuka sama soda kue. Nah, di situ ada perubahan fisika dan kimia apa tidak? Ada. Nah, ada perubahan fisika dan kimia. Intinya ya, kalau perubahan kimia itu perubahan yang disertai pembentukan zat baru, sedangkan fisika adalah tidak terbentuknya zat baru. Ya. Nah, perubahan materi tadi ada berapa macam? Ada 2, perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, yang pertama dulu, perubahan fisika merupakan perubahan materi yang tidak menghasilkan zat baru, tetapi hanya merupakan perubahan wujud semata. Contohnya tadi ada yang kita praktek apa ya? Kertas digunting, ya dipotong kecil-kecil ya. Ya, kemudian apa? Es batu mencair. Terus pelarutan gula dicampur sama apa tadi? Air. Ya, kemudian selanjutnya ada ini ya, perubahan fisika meliputi perubahan wujud, perubahan bentuk, dan perubahan ukuran. Nah, contohnya itu terjadi, yang pertama perubahan wujud itu terjadi karena pemanasan atau pendinginan ya. Contohnya ada es mencair. Kemudian perubahan bentuk itu ada bongkahan batu menjadi patung ya. Terus bongkahan kayu bisa menjadi meja, lemari, kursi. Tadi ada yang tanya ya, itu ya. Ya. Yang ketiga ada perubahan ukuran. Nah, beras jadi tepung, digiling jadi tepung ya. Terus tadi ada kertas yang dipotong-potong ya. Kemudian ada pelarutan, itu larutan gula atau larutan garam. Tadi kita prakteknya larutan gula ya, air terus dimasukkan gula ya. Ya. Kemudian ada perubahan kimia. Nah, ya, kalau tadi perubahan fisika tidak terbentuknya zat baru, kalau kimia ini adalah merupakan perubahan materi yang menghasilkan zat baru. Jelas semua ya tentang tadi ya, sifat kimia, sifat fisika, kemudian perubahan fisika sama perubahan kimia. Nah, ya, sekarang kita masuk ke kesimpulan ya. Ya, kesimpulan dari kelompok masing-masing. Coba tiap kelompoknya mengungkapkan kesimpulannya satu-satu. Materi merupakan segala sesuatu yang memiliki massa dan memiliki volume. 2. Sifat fisika adalah sifat yang dapat diamati secara langsung tanpa mengubah komposisi atau susunan dari zat tersebut. 3. Sifat kimia adalah sifat yang berhubungan dengan kemampuan sebuah zat untuk bereaksi atau berubah menjadi zat lain. Perubahan fisika merupakan perubahan materi yang tidak menghasilkan zat baru, tetapi hanya merupakan perubahan wujud semata. Susunan komponen zat tidak berubah, contoh es mencair, beras jadi tepung. Perubahan kimia merupakan perubahan materi yang menghasilkan zat baru yang permanen, disertai terjadinya reaksi kimia. Zat sebelum berubah memiliki sifat yang berbeda dengan zat hasil perubahan. Contoh, kayu dibakar, besi berkarat, dan lain-lain. Sekarang siapkan HP kalian ya, Bu Kris akan ngirim link ya. Di situ tentang post test.
untuk pembelajaran Ibu minta apa ya? Refleksi ya, refleksi dari kalian dalam proses pembelajaran tadi ya, apa yang kalian rasakan hari ini, kemudian pembelajaran apa yang kalian dapatkan hari ini ya. Siapa yang bersedia mengungkapkan salah satu apa salah dua? Ya, boleh. Pembelajaran hari ini sangat luar biasa bagi saya juga dengan teman-teman saya, karena kita belajar tentang perubahan fisika dan kimia dan cara pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga saya lebih paham mendalami materi tersebut. Iya, terima kasih. Pembelajaran sangat menyenangkan dan menambah wawasan, serta kita menjadi semakin kompak karena adanya kerjasama dalam pembelajaran kelompok. Oke, terima kasih ya. Tadi dari Mas apa ya? Mas Itan, terima kasih ya. Terus dari Mbak siapa? Mbak Rosita. Ya, tadi pembelajarannya katanya menyenangkan ya, kalian lebih tahu perubahan fisika dan perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kalau dari Mbak Rosita katanya lebih kompak ya, karena apa? Karena apa adanya kerjasama dalam diskusi kelompok ya. Terima kasih dari saya ya. Kemudian untuk kelompok yang terkeren ya, kalian keren semua, kelompok 1 dari kelompok ya. Tadi itu masih ada yang malu-malu saat presentasi, tapi tidak apa-apa ya, itu namanya proses pembelajaran ya, tidak langsung bagus semua, itu tidak bisa ya, tidak apa-apa. Nanti pertemuan selanjutnya ketika ada diskusi dan presentasi tidak usah malu-malu ya, ungkapkan apa yang sudah kalian diskusikan. Sampai sini jelas semua? Apakah ada pertanyaan? Tidak ada, jelas semua? Jelas semua, baiklah ya. Pertemuan hari ini selesai ya, silakan alat prakteknya nanti dibersihkan ya, alat prakteknya nanti dibersihkan ya, terus ditaruh di tempat semula ya. Sudah dibersihkan semua ya? Ya. Nah, sekian ya pelajaran hari ini. Mudah-mudahan pelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ya, terutama manfaat untuk kehidupan sehari-hari. Amin. Ya, minggu depan kita ketemu lagi dengan materi yang baru. Ada bumi dan antariksa. Ya, nanti dipersiapkan. Ya, silakan untuk berdoa sebelum pulang. Tidak pada duduk, siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husri illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Shadaqallahul adzim. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat.